Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak-Bapak dan Ibu. Pertama-tama kami memohon maaf karena seharusnya yang menyampaikan ini adalah Pak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tapi beliau berada di Salatiga. Ada satu agenda yang nggak bisa ditinggalkan, maka beliau meminta saya untuk mewakili menyampaikan mengisi acara mensinergikan kreatif partner jemaah PETA sebagai penggerak ekonomi dalam menghadapi MEA. Jadi judul ini saya sepikan. Jadi kreatif partner jemaah pondok PETA dalam perspektif peningkatan sumber daya manusia. Padahal sebenarnya tidak saja sumber daya manusia, tapi juga arus barang, arus jasa, ya. Jadi itu menjadi masalah juga dalam kita menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Nah, saya kebetulan di Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi diberi amanah untuk menjadi staf ahli di bidang relevansi dan produktivitas. Nah, relevansi itu berarti apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu percuma, di akhirnya itu tidak bisa kita jual dan tidak bisa meningkatkan ekonomi. Kemudian produktif berarti harus untung. Artinya apa? Yang kita kerjakan tidak boleh merugi, tidak boleh nilainya itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan bahan yang dulu kita kumpulkan sehingga sekarang menjadi bahan jadi. Jadi harus meningkat. Kalau tadi oleh Pak Kiai Imron, Imron Jamil, itu dikatakan bahwa kita harus mengatakan tidak, itu betul. Karena dengan begitu kita akan berkembang, akan tidak puas dalam satu titik tertentu dan akan berubah menjadi kita lebih kritis, lebih maju dan lebih memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena itulah maka kita ini semua yang ada di sini harus menjadi agen perubahan. Harus kita hambat itu MEA datang ke sini. Jangan sampai nanti tukang sapu saja itu udah dari India. Disebabkan karena apa? Tukang sapu kita sama jalan itu kalau memasukkan sampah itu di lubang, ya di lubang, jadi nanti akan menyumbat saluran air. Padahal kalau sudah MEA begini ini, orang dari India itu rajin memasukkan di sampah, bagi-bagi sampah yang organik, sampah anorganik gitu. Nah, kita nanti bisa kalah kalau kita enggak mempersiapkan diri, kemampuan dan cara kerja kita, ya. Jadi MEA kita sudah masuk. Jadi akhir Desember kemarin kita sudah masuk ke masyarakat ekonomi Asia. Artinya kita ini sudah masuk dalam satu Asian Community of Economy. Jadi kita sudah nggak ada batasnya lagi antara 10 negara di ASEAN itu. Jadi kita sudah bertempur secara bebas. Nah, apa yang disebut bertempur secara bebas? Tentu masing-masing harus menghormati apa yang dibuat oleh negara masing-masing, standar yang diterapkan di negara masing-masing. Nah, jadi kita harus hati-hati karena produk asing itu pasti nanti akan masuk. Seperti kita sudah tahu sekarang ini membuat apa-apa pasti dari negara lain, dari Cina dan sebagainya gitu kan. Nah, inilah perannya Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi beserta kita semua di sini. Jadi ada yang disebut barrier itu ya, tarif dan non tarif. Kalau kita mau murah-murahan, barang dari sana itu lebih murah daripada kita punya barang. Tapi kalau kita non tarif, nah standar, isu halal haram itu sudah menjadi persoalan ya. Nah, kita bisa non tarif barrier itu sebenarnya digunakan untuk itu sudah. Ya, jadi ada cara bagaimana supaya kita bisa tetap eksis dan tetap hidup dalam kondisi masyarakat ekonomi Asia itu. Nah, jadi judul yang akan kita deliver sesuai dengan pesan Pak Menteri kepada saya itu adalah bagaimana istilahnya itu peran Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi dalam menghadapi MEA dan bagaimana kita berperan banyak untuk bisa berubah. Lanjut. Lanjut.
Ya ini kita lihat bahwa posisi kita sekarang di 2015 ya itu 5.300 dolar GDP per kapita. Nah, kalau kita lewat dari sini maka kita menjadi negara terbelakang nanti. Karena apa? Inilah proyeksi income per kapita kita itu sampai tahun 2045. Jadi itu naik. Kita harus berpatokan pada ini. Nah, agar supaya kita sampai kepada sini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah berarti kita sudah harus semakin memiliki kemampuan kompetensi tinggi berbasis tentu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut. Nah, tetapi kita memiliki hambatan regulasi. Kita punya banyak regulasi, satu dengan yang lain tukang tindih dan sebagainya. Nah, itu harus kita luruskan. Terus kemudian kalau kita mengerjakan sesuatu ya, tiba-tiba ada dari luar lebih murah dari ini. Nah, ini kita harus lindungi. Bagaimana caranya? Ya. Jadi pemerintah harus punya insentif dan punya peran. Kemudian daya dukung inovasi kita belum kuat. Anggaran kita itu untuk riset itu kecil sekali. Coba aja kalau kita lihat di negara maju itu, riset tiap hari bisa dihitung kemajuannya. Tapi di sini setahun belum tentu bisa kita belum tentu kita bisa hitung. Di IPB misalnya, nah ini apa yang dihasilkan selama 1 tahun belum tentu bisa dihitung. Tapi di Jepang 1 hari sudah bisa dihitung hasilnya. Dari pagi tadi riset apa, sorenya sudah kesimpulannya ada. Ya, jadi memang seperti itu merupakan problem. Kita baru 0,09%, di mana Singapura itu sudah 2,5% dari produk domestik bruto. Terus kemudian di Malaysia itu sudah 1,6%. Jadi kita 0,0, masih ada 0 ya, 0,09%, kecil. Ya, lanjut. Nah, industri secara nasional kita lihat. Kalau kita lihat bagaimana kita membuat sesuatu produk akhir ya, itu yang ada sekarang ini. Kalau kita bicara masalah industri itu, yang kita ingin masuk ke sana kerja misalnya di Cikampek, di mana gitu ya, itu kan ada industri domestik. Itu biasanya produk apa? Bahan baku dari alam, kayu misalnya, atau tambang, atau apa. Terus kemudian nilai tambahnya itu juga keluar dulu. Jadi misalkan nikel bawa keluar jadi produk bahan baku untuk industri, baru masuk kita dari sendok, dari kacamata, dari apa gitu. Jadi nggak langsung bisa langsung ditangani di Indonesia semua, bawa ke luar negeri masuk. Nah, kalau dibawa ke luar negeri masuk itu berarti 20 dan 50% itu hilang. Harusnya kan mandiri itu kan begini di dalam negeri terus. Tapi nggak bisa karena ada alat, ada peraturan, ada apa, lempar dulu oleh pengusaha itu keluar. Kemudian masuk lagi, baru dibuat di industri. Contoh misalnya biji besi dikeruk dari pantai selatan, bawa keluar, masuk menjadi bahan baku untuk industri ke Krakatau Steel, baru dibuat untuk rumah kita. Ya, jadi nggak bisa langsung dibuat langsung dari pantai selatan tadi itu masuk ke Krakatau Steel, nggak bisa. Nah, itu kesulitannya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara masalah wirausaha, maka ada parameter minimal 2%. Ya, 2%. Jadi kalau kita itu penduduknya sekitar 250 juta, harus ada 5 juta wirausahawan supaya negara kita maju mencapai yang dinaikkan tadi itu. Ya, jadi ada 2015 sekian, 2045 sekian, kan naik tadi itu yang sebelumnya yang itu. Ya kan? Nah, kita baru 1,65%. Minimal 2%. Kita lihat sekarang Singapura ya, Indonesia 1,65%, Singapura itu 7%. Pengusahanya lebih banyak, pelakunya lebih banyak, sehingga negara mereka maju. Kemudian Malaysia 6%, Jepang lihat itu 15%, Cina 16%, padahal penduduknya miliar, hitungannya miliar. Berarti betapa banyak di mereka itu menjadi pengusaha. Kita 1,65%, jadi baru 5 juta wirausahawan kita ini. Ya, jadi masih sedikit sekali. Amerika Serikat 18%. Jadi pemerintah itu biasanya dikendalikan oleh perusahaan swasta. Ya, kalau kita nggak begitu, pemerintah dikendalikan oleh politik, ya kan? Jadi masih belum masuk kepada kalau
kalau dikendalikan oleh perusahaan, maka produktivitasnya itu tentu akan meningkat. Produktivitas kita masih rendah. Lanjut. Kita lihat lagi di sini perbandingan komposisi pendidikan sumber daya manusia. Indonesia tinggi 75%, tinggi itu lulus S1. Kemudian menengah lulus SMA. Dasar ya SD 70%. Nah, kalau kita lihat Malaysia 24%. Jadi menengah lulus SMA menjadi tenaga teknis itu sudah lebih banyak. Kemudian kalau di OECD negara maju ya, ini pendidikan tingginya jauh lebih banyak. Nah, inilah yang harus kita lakukan, sehingga harus kita tarik yang tadinya SMA ya harus kuliah gitu kan, harus politeknik dan lain sebagainya. Karena itu maka Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan ada anggaran yang besar sebenarnya untuk sekolah. Kita diberi kesempatan semua, tidak harus degree, semua diberi kesempatan untuk memperoleh S2, S3 atau S1 di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, kemudian Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga ada namanya bidik misi. Bidik misi itu digunakan untuk orang yang tidak mampu sekolah, ya, menjadi S1. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan. Pemerintah selalu mendukung agar supaya menarik, agar supaya meningkatkan yang pendidikan tinggi itu supaya lebih banyak. Kalau pendidikan tinggi lebih banyak, kita lihat OECD negara maju di dunia ini pendidikan tingginya jauh lebih baik daripada pendidikan dasar. Kalau kita masih banyak sekali pendidikan dasar, ya, jadi itu harus kita tingkatkan. Karena itu kita harus memiliki motivasi untuk sekolah, agar supaya kita bisa berkata tidak, besok berkata iya karena berhasil, ya kan? Setelah berhasil kita berkata tidak lagi, wah ini harus kembangkan lagi. Nah, terus seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi itu betul. Karena kita harus terus-menerus kualitas kehidupan kita itu harus selalu semakin lebih baik, ya. Nah, lanjut. Kita lihat populasi produktif penduduk Indonesia. Kita lihat sekarang tahun 2000 ya, tahun 2000 itu penduduk kita ini yang usianya anak-anak itu lebih banyak. Usia ini, mohon maaf ini saya berdiri, ini usia 30, 35, 40, ya kan? Sedikit ini grafiknya. Ini perempuan, ini laki. Ini perempuan, ini laki-laki. Ya, ini sedikit, ya, mengecil. Yang anak-anak 0 sampai 15 tahun itu membesar. Tapi dengan berubahnya waktu, semakin visinya bagus, menjadi seperti ini. Ya, anak-anak agak mengecil sekarang. Jadi waktu di masa yang akan datang mungkin nanti akan menjadi begini, kecil. Kita anaknya semakin tidak banyak karena apa ya, pekerja begitu ya, apa gimana saya nggak tahu itu. Negara maju orang itu memiliki anak 2 itu sudah bagus sekali. Ya, jadi semakin kecil. Karena itu maka yang besar apa? Yang besar di sini umur 25 sampai 45. Maka di tahun 2020 atau 2030 itu akan ada yang namanya bonus demografi. Sebenarnya bukan bonus demografi, potensial demografi, angkatan muda yang mampu dipekerjakan sehingga produktif itu akan besar. Ya, jumlahnya akan banyak. Ini S1, S2 dan S3. Kalau kita yang sekarang ini tidak membina anak kita, atau kita sendiri tidak punya motivasi untuk lebih tinggi lagi pendidikan kita, maka kita akan kalah di sini. Akan kalah. Ya, kalau dulu ya, nggak ada masalah. Yang kerja sedikit. Kita masih anak-anak semua. Begitu kita dewasa, menggembung di sini. Menggembung di sini. Jadi inilah nanti akan menjadi problem. Tapi kalau kita bisa manfaatkan dengan bagus, kita misalkan nanti dari pesantren keluar usaha, sudah lulus dari pesantren ya, jadi inkubator menjadi pengusaha baru berbasis Islami. Wah, itu sangat bagus itu. Nah, itu menjadi apa? Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang syariah. Wah, sangat damai. Tadi saya juga sangat setuju, menarik sekali. Nilai tukar itu tidak dengan uang. Karena kalau dengan uang kita selalu kalah. George Soros kesini kemarin hancur semua kita. Tapi kalau kita nilai dengan emas atau dengan beras,
nggak ada pengaruhnya itu Josaurus itu, ya kan? Dia mau masuk sini, uang nggak ada, beras kan kita semua ada di gudang, emas kan kita punya sumber daya alam yang kita bisa ambil emas kita, nggak ada masalah. Jadi sangat bagus kalau ide seperti itu bisa kita lakukan. Dan inilah yang akan mengendalikan negara kita di tahun 2030 nanti. Itu adalah penduduk potensial dan memiliki kompetensi tinggi di bidang teknis tertentu. Lanjut. Nah, ini adalah masa lalu, ini masa yang akan datang, ya. Jadi ini semakin besar ke atas. Lanjut. Karena itu maka Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi harus berubah paradigmanya. Kalau dulu paradigmanya adalah menjadi agen pendidikan, menjadi agen penelitian, jadi tanpa berperan di masyarakat, kayak jadi Menara Gading dulu, universitas, nggak bisa kita sentuh, jadi ya itu akhirnya apa? Manfaatnya kelihatannya nggak ada, kita tutup seperti ini. Ke depan harus menjadi agen pentransfer kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Jadi apa yang dilakukan di universitas itu dari sekarang ke depan harus bisa bermanfaat. Maka isunya adalah hilirisasi, produk hilir yang bisa dimanfaatkan. Pemberdayaan pesantren berbasis iptek. Nah, itu harus dilakukan di universitas. Jadi nanti mahasiswa sebelum lulus harus bisa masuk di katakanlah pesantren selama 2 bulan. Harus bisa memproduk, misalkan membuat batu presto, membuat makanan kuliner. Nah, itu harus dimunculkan, membuat biogas. Jadi harus nanti KKN itu tidak hanya membuat monografi kependudukan, membuat jalan kemana arahnya gitu kan. Kalau dulu kan gitu. Nah, nanti harus KKN tematik, harus bermanfaat, harus bisa misalkan membuat biogas, peternak yang bagus, terus kemudian bertani yang bagus. Nah, itulah yang harus dilakukan perubahan paradigma melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi ini nanti parameternya yang harus dilakukan adalah berapa kreatifpreneur, teknopreneur ataupun entrepreneur yang dihasilkan oleh Kementerian Riset Teknologi atau Pendidikan Tinggi atau universitas tempat yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sesama kita. Ya, jadi ini gitu Pak. Jadi tidak hanya sekedar didik, selesai, lulus dari kerja, lulus harus bisa menciptakan pekerjaan yang baru, menciptakan lapangan kerja. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, hati-hati di sini. Kita kadang-kadang berbicara masalah teknologi di universitas hebat, tetapi tidak berpikir bahwa teknologi itu hanya invention. Jadi kita biasanya di universitas itu hanya melihat seberapa banyak paten yang dihasilkan, terus kemudian seberapa jurnal yang bisa dikirim di internasional jurnal. Tetapi tidak bagaimana dimanfaatkan secara bisnis menghasilkan keuntungan bagi pengusaha. Jadi harus diubah, karena agar dia dari invention menjadi innovation itu akan masuk yang namanya valley of death, lembah kematian. Lembah kematian. Jadi kalau dia tidak bisa market, dia tidak bisa networking, dia tidak bisa mengambil risiko, keberanian itu, maka akan masuk namanya valley of death. Nah, adik kita atau tetangga kita seringkali jualan nasi, tapi seminggu kemudian bangkrut karena dimakan anak-anaknya, ya kan? Terus kemudian jualan bakso, tapi tiba-tiba 2 bulan lagi sudah nggak ada lagi yang bisa dijual. Masuk valley of death. Entrepreneurnya. Jadi kalau misalkan kita mau jual makanan, nasi goreng, dia harus hitung betul. Nggak boleh ini dimakan anak saya. Jadi nanti gitu. Biasanya orang Jawa kan gitu, ya udahlah, diutang nggak apa-apa, makan sendiri dulu nanti gampang urusan kan gitu. Bahaya itu. Nah, itu harus dibuat manajemen sistem. Manajemennya itu harus bagus sehingga harus ada perubahan. Lompat dari valley of death ini menjadi businessman, kewirausahaannya tinggi. Ya, jadi itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Kenapa universitas itu selalu bisa menciptakan teknologi baru, tetapi tidak pernah bisa menciptakan wirausaha? Ada memang, tapi kebanyakan hasil teknologi, ilmu pengetahuan itu untuk pendidikan, untuk kepentingan keilmuan, ya ada. Tetapi yang untuk kepentingan wirausaha ini sangat sulit.
berbagai disiplin ilmu harus menjadi satu, bersama-sama untuk lompat dari Valley of Death ini. Lanjut. Nah, ide oke, di universitas ada, di kalangan kita ada, sampai menjadi paten. Tetapi begitu kita inovasi, menentukan bisnis plan, menentukan produk development, uji pasar, uji jual dan lain sebagainya, ini persoalannya. Dan ini memerlukan kewirausahaan, insting, ya kan? Memerlukan pengalaman. Tidak bisa begitu saja. Profesor, doktor, saya doktor, belum tentu saya usaha itu bisa. Saya tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi begitu suruh kamu jualan bakso, belum tentu bisa. Kamu jadi tukang tambal ban, belum tentu laris, ya kan? Nambal ban sendiri belum tentu saya bisa. Jadi begitu, jadi nggak bisa. Namanya profesor doktor apakah pasti sudah bisa, ini belum tentu. Karena ini pengorganisasian itu penting, networking itu penting. Ya, lanjut. Nah, potensi. Kita juga harus lihat bahwa penduduk Indonesia ini makin menua. Ya. Peningkatan harapan hidup makin tinggi. Sekarang peningkatan harapan hidup itu 74 tahun. Kalau dulu hanya 55 tahun, meningkat terus. Sekarang rata-rata harapan hidup itu 74 tahun. Dan satu hal lagi, orang semakin suka tinggal di kota. Nah, ini paradigma inilah yang harus kita hati-hati. Kota nanti bisa berjubel. Orang tidak mau lagi di bidang pertanian. Nah, terus kemudian penduduknya semakin meledak. Jadi sekarang ada kota BSD, ada kota kalau di Surabaya itu pada itu yang bandara ya. Semua lahan-lahan pertanian dialihfungsikan menjadi pabrik, menjadi perumahan, menjadi pusat-pusat bisnis. Nah, semuanya adalah lahan produktif. Akhirnya lahan menjadi sempit. Nah, ini menjadi problem. Lanjut. Nah, ini adalah masalah industri. Nah, kita lanjutkan aja. Lanjut. Nah, kalau kita lihat maka, nah inilah misalkan, ya. Jadi kita ini bisa merubah tadi itu barang yang nilainya tidak berharga menjadi sangat berharga. Jadi kalau kita bicara masalah kokoa atau coklat, ya kan, itu kita bisa menjadi, kalau hanya kayak permen gitu, itu dibuat kayak permen itu satu kali keuntungannya. Jadi kalau bahan baku satu kali keuntungan berarti bisa 2 kali lipat. Kemudian ini bisa 3 kali kalau menjadi butter. Terus kemudian bisa 19 kali kalau menjadi yang dibuat itu coconut butter, ya kan? Inilah yang disebut sebagai nilai tambahan. Dari bahan baku bisa menjadi nilai tinggi apabila dengan sentuhan teknologi, sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini masalah teknologi. Kemudian aluminium itu juga demikian. Kalau kita bisa membuat aluminium yang raw material itu diubah menjadi yang bahan jadi, maka akan 30 kali lipat harganya. Besi 30 kali lipat. Ya, jadi betapa kalau kita memasukkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, bahan yang tidak ada harganya di tanah, itu nilainya berlipat-lipat. Maka pendidikan sumber daya manusia itu penting. Lebih penting lagi adalah creative learner atau technopreneur. Ya, lanjut. Potensi laut, ya kan? Ada wisata bahari. Wah, orang yang suka dengan kepariwisataan, pariwisata bahari, budidaya laut, fishing, ya kan? Terus kemudian industri migas dan sebagainya. Itu untuk laut itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Tapi sampai sekarang ya hanya begitu saja. Bu Susi nembakin kapal sekarang belum ada. Bagaimana caranya untuk supaya itu bisa optimal? Nah, inilah tugas kita. Jadi tidak hanya sekedar untuk bagaimana asing itu yang curi ikan itu lari, tetapi bagaimana sekarang kita menjadi ekonomi produktif di area kelautan. Lanjut. Maritim,
S3 Laut, wah ini di Pulau Seribu, ya kan? Kemudian di Pangandaran, Raja Ampat, wah sangat bagus sekali. Turis datang ke sana. Di lain pihak, saya deteksi melalui universitas tempat peneliti asing nyari data tanpa izin. Data itu keluar semua. Begitu keluar, kita bisa dipetakan. Oh, ternyata tambang itu ada di sini. Laut, kayak laut ada di sini. Waduh, kacau semua itu. Data semua keluar, kita tanpa bisa antisipasi. Karena itu sekarang begitu kita ada Pak Jokowi ini sikat semua. Ayo, peneliti asing harus ada izin. Peneliti asing harus punya punya SOP agar data itu tidak semuanya keluar. Tapi kita saring dulu, kita matangkan dulu, baru data akhir kita berikan ke dia. Jadi data itu adalah milik kita. Gitu. Ya, ada oil, ada mineral dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, jadi ini matematika ini. Tapi kita sebenarnya tidak usah tahu terlalu detail, karena sebenarnya dimaksudkan di sini total faktor productivity ini adalah teknologi. Di luar teknologi masih banyak. Di luar teknologi itu adalah modal, kemudian tenaga kerja. Nah, jadi masih banyak yang di luar teknologi. Lanjut. Nah, ini namanya kesiapan inovasi. Lain dengan kesiapan teknologi. Kalau teknologi kan gampang. Kita membuat sesuatu menjadi yang nilai tambahnya tinggi tadi bisa 30 kali lipat kan? Dengan TTG, dengan apa gitu kan bisa. Tetapi kalau inovasi itu ada ini. Teknologi, market, organisasi, partnership, networking. Kemudian satu lagi adalah risiko. Risiko ini termasuk modal, termasuk tempat, termasuk waktu, brain. Ini juga risiko. Kalau tidak berhasil, rugi kita, ya kan? Jadi teknologi, market, organisasi, partnership, dan risiko. Teknologi hanya sebagian kecil. Kemudian ini terkait dengan sumber daya manusia. Maka yang disebut kreatifpreneur itu sangat penting. Tidak hanya sekedar teknologi. Teknologi bisa kita beli. Misalkan kita nggak bisa ciptakan, kita ambil teknologi dari universitas. Misalkan saja Universitas Indonesia atau IPB. Terus kemudian kita buat agar supaya teknologi itu jadi betul-betul keuntungan. Nah, ada market, ada organisasi, kemudian ada partnership dan risiko. Nah, ini ada standar penilaian tentang inovasi, dan saya rasa nanti untuk bicara ini ada perlu waktu yang lebih dalam. Kita bisa pelajari juga untuk tahapan inovasi itu. Tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya 5 faktor inilah yang disebut sebagai bagaimana meningkatkan ekonomi itu, meningkatkan produktivitas. 5 faktor. Salah satu di antara teknologi. Teknologi ini hanya berpengaruh sekitar 25%. 25%. Yang lain adalah 75%. Ya, jadi organisasi, marketing 40% ini. Market 40%. Yang lain di luar market. Ya, jadi market itu betul penting. Dan lebih penting daripada teknologi. Lanjut. Nah, aktor, kalau kita ingin inovasi supaya jalan, menghasilkan ekonomi tadi, harus ada 3. Pertama, akademisi. Itu menciptakan teknologi dan juga semua sistemnya, baik cost and benefit analysis, regulasi dan lain sebagainya, itu diciptakan oleh akademisi. Jadi sistem dari hulu sampai hilir itu akademisi. Kemudian pemerintah memberikan iklim kondusif. Pemerintah nggak boleh menghambat. Ada tax holiday, ada tax double tax reduction atau tax reduction. Jadi kalau dia melakukan entrepreneurship, maka pajak itu dipotong. Nah, itu misalnya kan gitu. Jadi harus iklim kondusif itu harus diberikan. Kemudian ada juga bisnis. Nah, bisnis itu harus market dan lain sebagainya, itu melaksanakan, memanfaatkan iklim dan juga ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh akademisi. Lanjut. Nah, jadi kreativitas supaya mendorong pertumbuhan ekonomi ada tadi 3, ya kan? 3 itu adalah produk harus sesuai dengan kebutuhan, ada riset dan pengembangan, terus kemudian pasar.
dan itu memerlukan invensi dan inovasi. Ya, jadi ini penting ya, agar supaya kreativitas itu bisa berubah menjadi pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Nah, inilah harus kita ketahui bahwa kita ini harus berubah. Sektor ya, itu harus berubah menjadi industri. Ya, industri itu sudah multi sektor itu. Jadi ada energi dan perindustrian itu berubah menjadi ekonomi. Nah, ini sudah multi sektor. Nah, kalau sudah begini ini, maka kita memerlukan apa yang disebut sebagai knowledge base. Jadi ekonomi yang berbasis kepada pengetahuan dan ekonomi yang berbasis pada ilmu. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Lanjut. Nah, ini ada prioritas penataan yang akan dilakukan pemerintah. Lanjut saja. Lanjut. Nah, kalau masyarakat akan rumput itu kita masalahnya itu tidak hanya masalah teknologi tepat guna, tidak hanya masalah teknologi, tapi kemampuan SDM. Kemudian sebaiknya diarahkan kepada satu klaster-klaster tertentu seperti one village one product, kemudian ada klaster industri berbasis teknologi. Tadi Pak Kiai, Pak Imran itu juga mengatakan ada lokasi di pesantren dia. Pesantren beliau itu membuat klaster misalkan beras, terus kemudian lele, kemudian biogas, kemudian untuk pupuk dan sebagainya. Itu sebenarnya klaster industri berbasis teknologi tepat guna. Ya, desa inovasi. Desa inovasi itu membuat desa dengan nilai tambah, kebun raya dan lain sebagainya. Ini yang kita promote menjadi pusat-pusat unggulan di daerah dan menghasilkan uang. Lanjut. Contoh ini potensi dan kesiapan teknologi ini ada budidaya ikan, tambak dan lain sebagainya. Ada juga India asap, kemudian menjadi produk-produk jadi. Ya, jadi nanti dengan teknologi tertentu bisa memisahkan antara misalkan untuk ikan itu duri dengan ikannya sehingga nanti bisa menjadi nugget dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang Kementerian Riset Teknologi kembangkan untuk daerah Papua. Nah, ini kita mengembangkan ikan, pertanian dan juga sayuran. Ya, jadi ikan itu kita berikan teknologi yang dari LIPI dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini kita contoh untuk desa inovasi nelayan di Batut. Itu tidak hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pariwisata. Ya, kita di sana ada listrik dengan tenaga kincir angin dan juga listrik dengan tenaga solar cell. Nah, itu digunakan untuk menghasilkan air sehingga dia bisa memelihara ikan dan juga listrik itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara pencabut ikan, pencabut daging ikan dari duri-durinya, maka kita nanti bisa membuat seperti misalkan bakso, nugget, otak-otak dan lain sebagainya. Nah, ini tersedia ini di Kementerian Riset dan Teknologi. Makanya kalau misalkan nanti kita memiliki pesantren dan lain sebagainya, nah kita bangun satu pusat-pusat unggulan berdasarkan sumber daya daerah. Misalkan lele juga bisa kita buat nugget. Terus kemudian nanti kalau beras juga kita bisa teknologi tepat guna apa yang kita bisa terapkan. Lanjut. Ya, jadi inilah sedikit dari Kementerian Riset dan Teknologi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembicara yang Stokis Junior atau Pak Wawan.
Baik, sambil menunggu pembicara yang selanjutnya, kalau boleh kita ambil kesimpulan, gambaran dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus ini memang Indonesia luar biasa potensinya. Bahkan di hasil riset internasional barusan saja Desember 2015 dari YouGov ya, Indonesia ini negara yang paling optimis maju menurut responden yang diwawancara ini ya. Indonesia termasuk yang nomor 2. Yang paling optimistic country ke dunia ya, ini Cina 41%, Indonesia nomor 2, 23%. Malaysia 6%, Singapura 4%, Thailand 11% tinggi, Jerman, Prancis itu 3%. Jadi ini yang membuat kenapa kemudian asing itu ingin agar MEA itu bisa masuk ke wilayah Indonesia. Ini salah satu alasan. Mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan. Akan tetapi pemerintah kok akhir-akhir ini ada beberapa kemudahan. Salah satunya tidak ada, katakan ini Pak Agus, asing yang bisa investasi ke Indonesia nggak perlu bisa bahasa Indonesia, nggak perlu. Sehingga wah ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi kita di saat investor asing masuk ke Indonesia ini tanpa persyaratan dari pemerintah kita bahwa you harus bisa bahasa Indonesia. Ini ada ya. Ini berbeda dengan asing. Kalau kita ke negaranya itu harus menguasai. Mohon maaf, saya ke Eropa dulu harus menguasai bahasa mereka. Bahasa Jerman harus dikuasai. Saya terpaksa harus kursus di sini 3 bulan, di Jerman 3 bulan ini, gitu ya. Beda ini nanti untuk MEA ini nggak ada persyaratan itu. Ini satu hal yang kira-kira dari sisi regulator di sini, Kemenristek ini bisa nggak mengusulkan atau ada hal-hal yang bisa disampaikan nggak? Sehingga ini kita menjadi ya equal lah, negaranya equal. Satu lagi adalah isu sertifikasi. Mereka sudah menyiapkan semuanya, segala pekerjaan itu disertifikat. Tukang las, tukang tambal ban, mereka punya sertifikatnya. Jaga toko punya sertifikatnya. Mereka sudah siap. Malaysia pun, Malaysia sudah siap. Ini yang belum kita lakukan atau yang masih belum terprogram dengan rapi. Yang ini mestinya hal yang dekat ini jadi pekerjaan dari Ristek. Mungkin nanti Agus bisa juga mengeksplorasi beberapa hal terkait dengan hal ini. Selain nanti ada beberapa pertanyaan dari hadirin semua. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan saja sambil menunggu, gitu ya. Baik, kami persilakan dari apa yang disampaikan Pak Agus ini terkait dengan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa. Akan tetapi beberapa policy, beberapa kebijakan belum kita siapkan. Jangan-jangan di saat kita mempraktekkan apa yang disampaikan Kiai Imron Jamil tadi ya, kita memanfaatkan 12 meter di dapur ini akan dikenai regulasi aturan nggak boleh bikin sendiri semacam itu misalnya ya. Asing saja yang akan mengawasi dapur kita. Ini bahaya. Dipersilakan dari hadirin Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan hal yang bisa mempertajam atau menjadi pertanyaan sehingga akan bisa direspon oleh Pak Agus. Dipersilakan. Ya, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Pak Agus mau hadir di sini. Yang ingin kami sampaikan ini bukan ngeluh Pak Agus, cuma yang hadir peserta ini kebanyakan adalah usaha kecil. Usaha kecil palingnya yang perlu kehadiran teknologi di situ Pak. Karena mereka ya produksinya ya dijual sendiri ya, jadi kira-kira peluang apa yang bisa kehadiran teknologi dalam usaha kecil yang ada di jamaah kami, terus bagaimana caranya supaya dapat aliran teknologi itu, saya kira itu Pak. Dilanjut ada pertanyaan yang kedua, kami persilakan. Ada nggak kira-kira support dana dari Kemenristek gitu ya? Misalnya ada nggak mewakili, saya mewakili? Ya, jadi kalau kita bicara MEA, memang kita siap-siap harus betul-betul kita mengejar ketinggalan kita selama ini, yang seolah kita itu hanya berjalan di tempat. Kita betul-betul sekarang ini harus, misalkan ya, kalau kita jadi tukang las ya, harus tersertifikasi itu tukang las itu. Nah, ada yang namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Nah, itu mensertifikasi profesi segala macam profesi. Tapi yang di bidang keinsinyuran, misalkan las, terus kemudian konkrit ya. Ya, jadi ada sertifikasi di bidang tertentu.
Kemudian dokter itu juga harus tersertifikasi. Itu adalah cara untuk membendung agar supaya dokter-dokter dari mancanegara itu tidak masuk. Jadi sekarang kan banyak praktek dokter gelap dari asing, laris banget itu. Tapi karena tidak menjiwai tentang keadaan tropis di Indonesia, maka diagnosisnya kadang-kadang salah, ya kan? Nah itulah maka kita tertibkan. Jadi kita ini sekarang masih dalam tahap penertiban sesuatu yang syarat-syarat itu dilompati masa lalu. Nah kita sekarang tata dengan baik. Nah, itulah kita bagaimana cara menghadapinya. Kalau tadi bahasa asing di sini nggak boleh, itu memang dilema. Dilema kita begini. Kita ini memiliki kebutuhan teknologi yang kita tidak siapkan dan kita tidak sumber daya manusianya itu juga tidak kita siapkan. Dan bahkan mulai 97 sampai sekarang itu menurun, ya. Kita sekarang harus naik lagi. Nah, kalau menghadapi MEA ini ada satu proyeksi yang harus kita lakukan agar di tahun tertentu kita itu sustain. Misalkan energi itu sebisa kita meningkatkan kalau dengan EBT, energi baru dan terbarukan, kayak biogas, terus kemudian kayak sampah dan lain sebagainya, itu kita sampah itu sudah dikumpulkan gitu, terus kemudian kita bikin biogas, itu tidak akan bisa menutup kebutuhan energi kita. Di tahun 2025 itu kita akan kekurangan 9 gigawatt. Nah ini persoalan lagi. Itu pun kalau proyeksi yang sekarang ini misalkan tidak pakai bahasa Indonesia bisa masuk segala bisa masuk, itu terlaksana, itu masih kurang 9 gigawatt. Pertumbuhan penduduk kita kan naik, ya kan? Harapan hidup kita naik, dinamika kita naik. Nah kalau kita hanya diam diri, kita kelibas dari luar MEA tadi itu. Nah karena itu kita kan harus ada parameter-parameter yang kita tetapkan. Tahun ini harus begini, tahun ini harus begini, tahun ini begini. Tapi kondisi dalam negeri tidak memungkinkan itu. Kalau kita orang yang mendevelop teknologi itu harus bahasa Indonesia bisa, mundur lagi. Nah ini yang menjadi usaha. Kalau saya setuju bahwa orang yang berkecimpung di Indonesia harus bahasa Indonesia. Saya itu waktu di Jepang itu kuliah, ya, itu bahasa Jepang. Tesis saya bahasa Jepang. Makalah saya dalam bahasa Jepang. Harus mempelajari kanji. Nggak boleh kalau nggak pakai bahasa Jepang, harus bahasa Jepang, kamu di Jepang. Nah itu kan sebenarnya kalau kita belajar bahasa, itu sebenarnya belajar budaya. Jadi kadang-kadang saya juga, ingat lagi ya, nikmatnya belajar bahasa Jepang. Itu kalau kita membaca Al-Quran kan gitu kan, sebenarnya tidak hanya mempelajari kata per kata atau huruf, tetapi juga budaya. Ya kan, budaya itu bisa tertanam. Kalau bahasa asing masuk, manapun masuk, habis kita budaya kita ini. Nah, saya setuju kalau yang berkecimpung di Indonesia ini harus bahasa Indonesia, itu setuju. Tapi harus kita ingat bahwa seperti itu akan terjadi kelambatan. Nah, kelambatan itu harus ditanggung dengan apa? Harus ditutup dengan apa? Nah, itu harus kita ada solusinya. Nah, inilah kita harus mengadakan terus-menerus nego dan koordinasi sehingga itu bisa selesai. Yang kedua mengenai teknologi tepat guna. Ketika zamannya Pak Menteri itu Pak Ika, itu kita di Kementerian Riset dan Teknologi waktu itu ada namanya pemberdayaan pesantren berbasis ITEK. Kita melihat bahwa pesantren itu tidak boleh statis, tapi harus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu diantaranya, kalau zaman itu berkembang, tidak ada negara satupun yang tidak mengajak ITEK. Negara itu akan maju kalau dia memakai ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan? Ilmu pengetahuan teknologi itu apa? Kita begitu melek bangun tidur, terus kemudian kita mau sholat ya, terus kemudian kita keran wudu. Nah itu sudah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah termasuk juga pengambilan keputusan. Saya harus pakai air hangat, air dingin atau air apa? Saya harus di mana? Saya harus sholat di mana? Apa yang saya ambil? Apa yang saya pakai? Memilih baju itu juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berarti yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak pernah kita tinggalkan. Pesantren juga harus
sesuai dengan zamannya. Nggak bisa statis meninggalkan kehidupan bebas. Tadi dibicarakan juga bagaimana kita harus berubah, ya kan? Pesantren itu banyak sekali modern. Bukan karena duniawi, tapi karena mengimplementasikan apa yang sudah seharusnya kita lakukan di mata Allah, ya kan? Jadi itulah yang harus kita lakukan. Nah, mengenai hubungan dengan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, kita juga memberdayakan namanya pesantren. Itu juga banyak kita bantu. Jadi bantuan itu bukan bantuan ya sebenarnya. Misalkan kita membuat inkubator teknologi, inkubasi. Di inkubasi itu ada teknologi misalkan dari LIPI, dari IPB, terus kemudian kita mau terapkan di satu lokasi tertentu, baik itu pesantren maupun daerah ya. Nah itu kita beri insentif. Kita beri insentif sehingga itu bisa tumbuh dan berkembang. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Banyak sekali yang kita berikan seperti itu, begitu kita tinggal mangkrak, ya kan? Jadi banyak sekali yang kita tinggal itu mangkrak karena jiwa entrepreneurnya tidak tumbuh. Yang perlu kita tumbuhkan adalah entrepreneur atau creativepreneur tadi, atau technopreneur. Creativepreneur adalah entrepreneur berbasis teknologi kreatif, ya kan? Kuliner, kemasan, packaging dan lain sebagainya. Technopreneur adalah entrepreneur yang berbasis pada teknologi. Hampir sama, ya. Dan ada masa inkubasi, ada masa pelatihan. Nah, kita juga punya namanya Technopreneur Camp, itu selama 2 minggu. Waktu itu ada juga kerjasama dengan IPB juga, terus kemudian dengan Ciputra. Sekarang yang sudah ada kurikulum Technopreneur itu UNS, itu ada juga. Jadi mereka juga giat melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Ya, tapi kalau kita biasanya menggunakan teknologi tertentu, tidak ada insentif. Awal itu berat sekali ya. Tadi itu saya katakan nasi goreng 2 hari kemudian bangkrut, ya kan? Awal itu berat sekali. Tapi kalau dia sudah rolling gitu ya. Jadi pendapatan dia sudah dipakai lagi untuk modal, pendapatan dia pakai modal. Nah itu nanti bisa meningkat. Jadi nanti semakin banyak bahan baku dan skala usahanya. Kementerian UKM juga banyak program. Jadi yang saya lihat pernah di Smesco itu, ya, orang yang dia memiliki bubur untuk bayi dikasih program 10 juta dari Smesco, sekarang sudah punya 50 dorongan bayi yang di mana-mana dan bahkan sistem online. Ya, jadi seperti itu, tapi harus diinkubasi. Nah, Kementerian UKM itu menginkubasi, memberikan insentif tertentu sehingga dia bisa bergerak. Saya juga punya saudara yang main di internet, ada inkubasi dari Kementerian UKM juga, dan sekarang sudah punya 3 di Jogja. Ya, semuanya ada terjemahan, ada penjilitan, ada internet gitu, jadi menjadi semarak ya, berkembang. Servernya juga server yang all band, ya kan? Jadi karena ada insentif dari pemerintah tadi. Memang kalau pertama tidak ada sentuhan-sentuhan seperti itu, tidak mungkin kita bisa bersaing. Mereka sudah punya kapital yang banyak, jadi dengan mudah bisa menjatuhkan kita. Nah, kita begitu dijatuhkan mati, ya udah selesai kita. Seperti tadi, orang yang memiliki kapital banyak jual gorengan ya lebih laku daripada kita yang hanya baru coba-coba. Begitu kita nggak bisa bersaing, kita mati, kita bangkrut gitu. Nah itulah namanya inkubasi. Nah itu ada program. Jadi nanti silakan bertemu dengan Pak Dirjen Inovasi ya, itu ada namanya teknologi spesifik lokasi. Nah itu bisa kita manfaatkan. Nah, jadi tentunya ya dengan proposal ini kewirausahaannya seperti apa, dikelola oleh ini ya, peta ya, bisa. Baik, terima kasih. Ini masukan yang luar biasa. Ada yang lain? Ini Pak Haji Wawan. Dunia Stakis, Direktur. Kami persilakan, oke, untuk maju ke depan untuk menyampaikan juga. Insya Allah untuk Pak Agus ada lagi sebelum kita masuk ke materi kedua.
Sudah ya, nanti akan ditambahkan manakala ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama yang lebih baik dari lebih lebih substantif ya, itu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menunggu ya kerjasama lebih lanjut. Kami senang sekali bisa hadir di tempat ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.